Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimoyan Yuniawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Medan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan PPL Aksi 2 di kelas 11 MIPA dengan materi larutan penyangga. Saya akan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan metode praktikum berbantuan media PowerPoint. Om Santi 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 Om. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Pembelajaran tentang materi apa ya? Masih ingat nggak? Tentang larutan asam basa. Oke, masih ingat nggak teori asam basa menurut Brownstein dan Lowry? Masih. Menurut Brownstein dan Lowry, asam adalah apa? Basa adalah apa? Asam adalah bahan proton, sedangkan basa adalah asam. Untuk hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, larutan penyangga ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Ya. Nah, jadi setiap hari kita makan, ya, kita minum, makanan dan minuman yang kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari itu beraneka ragam. Kira-kira apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita makan makanan yang rasanya sedikit asam atau rasanya sedikit pahit? Apa yang terjadi dalam tubuh kita? Tidak terjadi apa-apa ya. Jadi di dalam tubuh kita ternyata ada yang namanya larutan penyangga. Ya, di dalam tubuh makhluk hidup, di dalam darah kita itu ada sistem penyangga atau larutan penyangga yang mampu mempertahankan pH darah kita agar relatif tidak terjadi perubahan. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, kalian bisa lihat di layar, ya. Selanjutnya, di sini Ibu akan memutarkan sebuah video. Silakan disimak. Selamat datang di media pembelajaran kimia tentang larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga merupakan sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti karena penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah pengontrol pH darah manusia. Karena tubuh manusia memiliki larutan penyangga, masuknya asam dan basa dari makanan akan ditangkap oleh senyawa penyangga sehingga pH kembali stabil. Itu tadi video pembelajaran tentang aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kalian sudah dibagi menjadi 6 kelompok di sini, ya. Ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, di sebelumnya Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Nah, berarti ini kelompok 2, ya.
Nah, masalah yang ada tentang larutan penyangga itu kalian bisa lihat di layar ya, atau bisa kalian lihat juga di LKPD kalian. Silakan kalian diskusikan dulu LKPD-nya ya. Kalian membagi tugas dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Yang pertama yang harus kalian perhatikan dulu di sini, jika kita akan memasuki laboratorium, tentunya kita harus menggunakan jas lab. Kemudian yang kedua, minimal kalian harus pakai masker. Kemudian hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan di laboratorium itu adalah makan, minum, ya itu tidak boleh kalian lakukan di laboratorium. Apalagi mencicipi zat-zat yang ada di laboratorium ini ya, itu sangat tidak diperbolehkan. Setelah kalian mendiskusikan LKPD yang sudah ibu bagikan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu berikan kalian waktu selama 40 menit untuk melakukan kegiatan percobaan. Untuk penilaian keaktifan kalian dalam mengikuti kegiatan praktikum hari ini juga akan dinilai. Nah, jadi poinnya keaktifan dalam mengikuti kegiatan praktikum, kemudian cara kalian menggunakan alat. Itu juga akan menjadi penilaian dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan dari kelompok 1 ya, diambil dulu larutannya, dibawa gelas yang sudah diisi label ke depan untuk mengambil larutan. Bergantian ya untuk mengambil larutannya. Nah, silakan dicatat pada tabel hasil pengamatan. Nah, berarti semua kegiatan percobaan sudah dilakukan. Kalian sudah mendapatkan datanya? Nah, jadi kalian akan menganalisis data yang sudah kalian peroleh dari percobaan ya. Oke, silakan diskusi dulu. Oke, saya berikan waktu selama 30 menit untuk mengisi LKPD dan mendiskusikan hasil pengamatan yang telah kalian peroleh. Oke, yang lainnya silakan diperhatikan dulu ya. Baik teman-teman semuanya, jadi izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hasil pengamatan kami mengenai larutan penyangga. Sebelumnya saya sampaikan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dari yang pertama yaitu tabel data pengamatan. Oke, selanjutnya kita akan membacakan juga hasil pengolahan dan juga analisis data hasil pengamatan kami, yang dimana akan dibacakan oleh Era. Baik, yang pertama yaitu larutan yang mengalami perubahan pH dari percobaan 1, 2, dan 3 adalah CH3COOH, NH4OH, NH4Cl, dan CH3COONH. Yang kedua, larutan yang mengalami pH relatif stabil dari percobaan 1, 2, dan 3 adalah yang pertama larutan CH3COOH plus larutan CH3COONH. Yang kedua, larutan NH4OH plus larutan NH4Cl. Kami akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan hasil pengamatan kami, yang dimana pertama, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutannya ketika ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Kemudian, komponen larutan penyangga terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya, dan kedua basa lemah dan asam konjugasinya. Dan ketiga, pH larutan penyangga itu relatif tetap ketika ditambahkan asam, basa, dan pengenceran. Mengapa? Karena terdapat komponen-komponen larutan penyangga yang menetralkan pengaruhnya terhadap penambahan asam, basa, maupun pengenceran. Oke, seperti itulah kesimpulan kami. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai hasil pengamatan kami. Oke, baik, silakan. Berdiri. Boleh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin menanyakan
Mengapa larutan 5 ml CH3COH 0,1 molar? Mengapa larutan 5 ml CH3COH 0,1 molar ditambah 5 ml CH3CONA 0,1 molar ketika ditambah asam dan basa pH-nya relatif tidak berubah? Baik, izin menjawab dari kelompok 4. Karena apabila ke dalam larutan penyangga tersebut ditambahkan sedikit asam atau ion H+, misalkan HCl, maka ion H+ dan HCl akan bereaksi dengan ion CH3COO. Komponen larutan penyangga membentuk asam lemak seperti CH3COOH. Begitu pula dengan basa, apabila ditambahkan larutan misalkan NaOH, maka ion OH- dan NaOH akan bereaksi dengan CH3COOH atau komponen larutan penyangga membentuk ion CH3COO dan H2O. Apakah bisa diterima di kelompok 4? Bisa, ada pertanyaan lainnya? Ayo teman-teman, mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan kami. Presentasi dari kelompok 1 itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian tadi ada kelompok 4 yang menanggapi dengan memberikan pertanyaan. Sudah sangat bagus sekali ya diberikan jawaban tadi oleh kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Baik teman-teman semuanya, sekian dari presentasi kami pada pagi ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama kami presentasi maupun pada saat menjawab soalnya. Saya tutup dengan paroles santi. Om Santi 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 Om. Pembelajaran hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi oleh kelompok 1 dan kelompok 2 ya, kita bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita. Oke. Nah, jadi kesimpulan apa yang bisa kita sampaikan? Kesimpulan apa yang bisa kita tarik dalam pembelajaran ini? Pertama, tadi larutan penyangga adalah apa? Kemudian yang kedua, komponen dari larutan penyangga. Apa saja komponen dari larutan penyangga? Asam lemah dan asam konjugasinya, basa lemah dan asam konjugasinya. Oke, kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita simpulkan? pH larutan penyangga relatif tetap ketika ditambahkan asam, basa, dan penyangga. Jadi itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang mau mengungkapkan perasaannya? Shirley, ayo Shirley silakan. Yang saya rasakan, yang pastinya senang karena praktek bareng teman-teman. Habis itu karena baru pertama kali juga coba itu, merupakan suatu hal yang baru, jadi dapat pengalaman juga. Dan cara guru ngajar juga bikin kita nggak bosan, karena setiap pembelajaran beda topik dan beda cara pengajarannya. Itu menurut saya luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah melakukan pembelajaran hari ini, jadi kita juga akan melakukan kegiatan evaluasi. Saya akan bagikan link, ya, silakan kalian jawab di sana untuk soal-soalnya, ya. Nah, di sini saya berikan waktu 5 menit untuk kalian menjawab. Oke, sudah saya kirimkan linknya, silakan dijawab. Oke, sudah ya? Oke, silakan dikirimkan. Nah, jadi kita sudah melakukan evaluasi juga untuk hari ini ya dengan menggunakan Google Form. Ya, baik. Mungkin untuk hari ini karena waktu kita sudah habis ya, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan nanti kalian pelajari di rumah bahan ajar yang sudah saya bagikan, yaitu tentang perhitungan pH larutan penyangga. Ya, baik. Karena kita tadi awali dengan doa, mari sekarang kita tutup juga dengan doa. Pada asana, Parama Santi,
Om Santi 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 Om. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.